Halo organizer, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi sama gue Ube. Di sini kita akan event talks. Lagi-lagi kita akan ngobrol dengan semua pihak dan orang-orang yang terkait dengan dunia event organizer. Dan sebelum kita ngobrol, ada brother gue di sini. Kita ikutin bumper yang berikut ini. Oke, kembali lagi sama gue Ube dari Mahesa Creative Company. Di channel ini kita akan membahas, ngobrol di seputar dunia event organizer dengan segala warna-warninya. Kenapa? Karena event organizer itu seru. Oke, balik lagi di Event Talks kali ini. Gue sudah sama pria ganteng. Halo. Yang ada di sebelah gue. Ganteng tapi belum nikah ya? Belum mas, belum ada calonnya. Belum ada calonnya. Kalau dilihat dari tampangnya kira-kira di event organizer ini part orang ini apa ya? Vendor kain. Kain. Meja. Iya. Orang dekorasi dong, Iya. berarti dong. Iya. Tapi ikut JR ya. Oh, tapi ikut JR. Iya. Orang dekorasi nggak ikut JR dong. Di sini ada Pras. Untuk kesempatan pertama, gua kasih beberapa detik dulu untuk Pras ngenalin siapa dirinya dia. Jangan lama-lama, soalnya kalau udah ngomong lama. Oh, iya, Gua kasih iya. kesempatan Oke. dulu. Go. Oke, halo, saya Prasetyo. Dipanggilnya apa? 26 tahun. Anjing lu beneran lu belum tahu lu. Beneran mas? Enggak kelihatan muka lu. Ketuaan. Iya. Anjir. Pras. Iya. Dipanggilnya Pras ya? Panggilnya Pras. Oke. Lu Pacet juga boleh pacet. apa pacet? Iya. Kok pacet sih? Ya kalau teman-teman Steam gue manggil gue pacet. Oh gitu. Soalnya ada 2 Pras. Oh gitu. Iya kan, si Gusto kan Pras juga. Oh gitu. Iya. Iya. Tapi dia dipanggil Busto. Iya, Oke. sengaja biar nggak ada yang ngambil Pras. Ya terus siapa dong? apa-apa, kan? Dua-duanya Pras, yang Iya. satu Busto, yang satu Pacet. Ya nggak apa-apa, Nggak ada. aja yang ngambil Pras. Habis- Gimana sih? Pertemanan dia aneh banget anjing. Soalnya kalau dipanggil Pras pasti dua-duanya nengok. Mas. Oh iya iya Itu iya. dia. iya. Jadi dipisahin. Lu kalau di dunia event organizer sebagai apa? Sebelum pandemi saya seorang VJ. Kenapa ada transisi dari sebelum pandemi dan karena signifikan banget perubahannya. Signifikan ya? berubah. Lu sebagai VJ. Iya. VJ itu adalah Visual jockey. visual jockey. Iya, jadi kalau di offline stage dulu tuh pasti ada LED, entah Yes. ada proyektor. Oke. Pokoknya output media buat nampilin visual lah. Oke, Nah, berarti itu pasti ada orang yang bertanggung jawab sama visual di situ. Itu Oke. Visual jockey. lu yang mengoperate untuk si tampilan yang ada di LED gitu ya. Nah, setelah ada pandemi, Setelah ada pandemi, sebutannya apa sih berarti? apa nih? Yang tukang mengoperate virtual event itu apa namanya? Tetap VJ sih. Oh, tetap VJ namanya VJ, dong, tapi iya. outputnya ke Cuma pride-nya kayaknya lebih enak VJ yang kemarin waktu LED gitu. Kalau sekarang kan virtual nggak kelihatan apa-apa gitu kan. iya, tapi kan ditonton juga. Benar. Lebih ditonton Iya. dong daripada di LED. Cuma setelah pandemi ini yang banyakan VJ teman-teman gitu kan. Saya lebih jarang VJ, saya lebih banyak kerjain sistemnya, Oh, gitu. multimedianya. Ini yang maksud gua cukup menarik sebenarnya karena mostly jarang juga banyak orang yang tahu nih mengenai VJ. Kalau kita coba akan bahas satu-satu mengenai si visual jockey-nya sendiri dengan LED sama dengan VJ di live Virtual streaming, event. virtual Iya, event. Kalau misalkan di visual jockey di LED screen di event offline gitu ya. Biasanya kalau gua order hardware LED screen itu gua pasti dapat operator. Iya. Biasanya. Apa bedanya operator yang gue dapat dengan visual jockey yang lu harus sampai ikut turun di situ? Kadang si operator yang dibawa sama LED itu dia paham untuk settingnya, Oke. ukuran, pixel, terus misalkan ada input lain banyak lagi PIP segala macam, itu dia di operator LED gitu. Oke. Sedangkan kalau si VJ-nya zaman dulu itu lebih ke konten-konten grafis, ngikutin rundown, saat ini harus tampil apa. Oke. Dan mungkin kadang-kadang kalau yang acara musik atau e-sports dia ada efek-efek juga. Nah, itu yang main visual jockey. Oh gitu. Ya. Berarti yang operate lebih ke konten acaranya itu adalah visual jockey. Ya. Karena belum tentu juga operator yang
dari LED screen-nya itu paham soal rundown dan lain sebagainya gitu. Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, Karena bisa ada enggak. juga yang kadang-kadang memang bisa aja ngikutin terus. Kalau misalkan memang udah heavy banget kan juga memang kadang-kadang rentan juga tuh. Iya, benar. Karena bukannya apa-apa gitu. Kadang-kadang kalau misalkan gue dapet nih ada operatornya gitu. Iya, iya. Terus pas begitu gue lihat ikut begadang juga. Iya, gitu kan. masang Terus juga pasang malamnya. juga, Iya, iya. setup juga. Iya, Gue takutnya nggak fit pada saat acara gue berjalan. Jadi gue biasanya memang pada akhirnya harus meng-hire visual joki spesialis untuk khusus ngejalanin rundown yang udah gue bikin. Iya, iya. Lu berapa lama berarti? Atau enggak lu pertama kali cerita deh. Pertama Waktu kali lu nge-VJ. bisa jadi VJ. Kayaknya Awalnya dari mana sih? Awalnya gue ikut salah satu orang lah, dia bikinin konten. Oke. Dia membuat konten, tapi dulunya dia juga yang nge-VJ-in sendiri. Oh. Akhirnya nggak keuber. Oh, Karena selama acara pun ternyata masih banyak revisi gitu-gitu kan sebelum acara. Ya udah dia butuh satu orang lagi yang bisa buat operating VJ-nya. Dulu gue juga bantuin dia bikin konten. Abis itu udah lo belajar aja buat nge-VJ. Jadi gue cuma ngasih konten ke lo yang mainin. Oke. Playback gitu-gitu Oke, kan satu-satu. Gue awalnya di situ. Awalnya kayak acara-acara gereja sama acara sunatan gitu. iya sunatan di gereja. Sunatan gitu. Acara-acara corporate yang kecil-kecil dulu gitu kan. Habis itu baru oke. mulai lama-lama ya udah lah kayaknya oke sih udah kita selama ini gini aja. Jadi gua ngerjain konten, lu yang bakal yang nge-VJ-in gitu. Tapi lu bikin konten juga bisa? Motion-motionan gitu, After Effects gitu? Iya, iya. Anjir, multi talenta dia. Ya awalnya kan dari editor ini kan, editor video dokumentasi kayak gitu-gitu. Habis itu pasti butuh efek-efek tambahan. Oke, Ya udah oke. tambah motion, terus baru ke eventnya jadi ke VJ. Lebih nyaman mana lu ngerjain bikin konten apa nge-VJ? Nge-VJ lah. Wah iya, tidak pusing mikirin revisi. Dateng main pulang. Dibayar. Iya. Selesai, tidak ada beban. Editor dokumentasi pulang masih bawa Revisi editan. Iya, benar. Sedangkan yang bikin konten 2 minggu sebelum, seminggu sekelem masih ngerjain terus gitu. Lu VJ dateng aja udah. Mana bro filenya bro? Kalau udah, mana bro filenya bro? Ini belum ada nih, anjing. Masih bisa marah-marah. Iya enaknya Gila, gitu. gua yang pusing bikin revisi. Tapi itu berarti tahun berapa lo? Udah berapa lama lo ngerjain VJ gini? Bener-bener rutin sebagai VJ kayaknya udah mau 3 tahun deh. 3 tahun? Tahun ini ya. Oh, gitu ya. Iya, Susah nggak sih dari sebenarnya? 2017, 2000. Ah, gitu. Cepet banget berarti ya. 2017 soalnya 2016 masih konten. Terus 2016 masih konten, edit. Oke, kalau misalkan nge-VJ dengan LED, software apa yang biasanya lu pakai? Banyaknya sih Resolume. Kalau LED ya. Kalau yang gampang mungkin pakai Vmix masih Pakai bisa. Vmix. Oke. Kalau Ini enggak PowerPoint. lu jangan salah lu. Iya. Gue sering ngoperate pakai PowerPoint lu. Iya, yang penting hasilnya keluar kan. Iya benar. Yang penting hasilnya keluar. Iya. Itu kalau udah dadakan terus nggak ada budget tuh, udah pakainya PPT tuh. PowerPoint juga bisa. Iya, PowerPoint juga bisa. Kata penonton gue, ah PowerPoint emang bisa anjing. Jadi kalau misalkan gue juga tadinya agak asing gitu ya dengar software Vmix dan Resolume. Karena untuk operate LED yang gue tahu tuh sebenarnya LED itu kan sebenarnya fungsinya sebenarnya layar TV yang dicolok ke laptop pun sebenarnya jadi gitu kan. Yeah. Cuman pada akhirnya dengan software Resolume dan Vmix sebenarnya apa kelebihan Vmix dan Resolume ketika untuk event? Sebenarnya kalau banyak lagi sih software lain kayak kaos gitu segala macam. Cuma emang kurang Trash familiar gitu. di Paint. ya betul. kurang familiar aja di Indonesia. Terus gitu mungkin ya? update-nya juga kurang kali ya. Jadi sampai sekarang yang banyaknya udah kalau LED Resolume, kalau streaming Vmix gitu. Nah itu tugas masing-masingnya sih lebih kayak itu. Kalau Resolume tujuan utamanya memang dibuat untuk LED. Gitu ya? Untuk LED dan proyektor gitu. Karena dia bisa ngebagi output, dia bisa motong-motong, slicing gitu. Tugas utamanya. Dan kalau visual joki kan terkenalnya awalnya di party di klub, rave party gitu-gitu kan. Jadi buat giringin musik kan.
Tampilan buat talent Iya, juga gitu ya. pada jadi saat pasti show. akan ada dia udah bawaannya tuh ada efek-efek gitu. Jadi kita bisa ngikutin suasana lagi acara kayak gitu. Mood Misalkan ininya ya. moodnya, ambience-nya lagi musik apa, konten apa, tapi ditambahin lagi efek-efek yang tertentu. Kalau Vmix nggak ada efek-efek, tapi dia memang hanya untuk kebutuhan broadcast lebih kompleks gitu ya. Dia bisa ngatur audio, dia bisa ngatur hertz, bisa ngatur resolusi gitu-gitu. Oke, itu yang menarik buat gue karena selama ini kalau gue event offline, gue anggap Resolum tuh udah canggih banget sih. Iya. Karena yang setahu gue pakainya offline dan gue pakai LED gitu. Tapi ketika memang akhirnya pandemi gitu ya, yang tadi lu bilang, ini kan event itu pada akhirnya beralih. Iya. Di mana event offline menjadi virtual event. Dan entah kenapa tiba-tiba loh kok banyak yang pakai Vmix Iya, gitu. jadi Vmix semua gitu. Jadi Vmix semua malah Resolumnya nggak kepake Iya, gitu. iya. Emang kalau fungsi si Vmix memang dibuat untuk broadcast? Memang dari awal dia tujuannya buat broadcast. Hanya untuk broadcasting gitu-gitu. Ya karena dia pada akhirnya kan ada output gitu kan. Sedangkan untuk LED kan dia butuh output. Kalau kontennya masih 16:9 yang kotak-kotak itu Iya, masih iya. aspek rasionya normal, pakai Vmix pun bisa. Oke. Cuma kalau butuh kayak motong-motong kayak LED-nya udah bentuknya aneh-aneh gitu. Trapesium, jajar genjang, Itu udah pakai Resolum ya? pasti Resolum. Vmix nggak bisa tuh gitu. Bisa, tapi gambarnya ya gepeng-gepeng gitu kan. Nggak bisa gitu. normal. Kalau Resolum bisa ikutin. Kalau misalkan di event offline, lu kendala apa yang biasanya lu hadapin pada saat lu nge-VJ di event offline? Iya. Gue masih belum, karena pembahasan buat virtual event udah satu pembahasan sendiri tuh sebenarnya. Iya, benar-benar. Offline sih kebanyakan kalau teknis antara si medianya nih, kita kan VJ antara media misalkan proyektor atau si LED. Kadang-kadang ini buat IO juga nih. Apa biar tuh? kagak bisa dikadalin. Apa? Jadi kadang-kadang dapat report mintanya klien LED-nya sebesar apa? Oke. 18 meter gitu. Terus berarti kalau secara pixel kita hitung nggak mungkin 2K, pasti 4K atau 6K gitu kan, 6000 pixel. Sedangkan akal-akalan antara orang teknis nih sama VJ, kadang-kadang bisa outputnya cuma satu nih HDMI-nya. Oke. HDMI satu tuh pasti 2000, kurang malah 1960 ya. 1920 ya. Nggak nyampe 4000, nggak nyampe 6000. Terus? Jadi saat muncul gambarnya pecah-pecah, pixel-pixel gitu, koral-koral. Bukan salah LED-nya. Tapi Jaringan dari si VJ ke multimedianya. oh gitu ya? Iya. Oh. Tapi bukan karena si VJ-nya nggak mau keluarin output lebih. Kadang-kadang memang yang disiapin sama tim multimedianya nggak mau sebanyak itu. Pengen mangkas waktu sama mangkas efisien aja gitu. Karena itu benar-benar ngaruh pada saat produksi kontennya. Oke. Atau enggak kontennya, kontennya juga tuh kan, kontennya harusnya sekian ribu, 3000 gitu, tapi dibuatnya 2000, ya pasti ketarik gitu kan, pasti ketarik. Kayak gitu sih sering untuk Pada akhirnya memang yang dasar banget kalau untuk produksi konten 16:9, 19:20, 2K gitu itu kan udah standar banget tuh. Dan pada akhirnya lu yang harus ngatur. Iya, mau nggak mau kalau kitanya maunya nggak enak gitu, nggak bisa ngeliat gambar tuh ketahuan gitu kan. Ya udah deh, editin lagi, potongin lagi gitu. Habis itu baru render ulang ke ukuran segitu. Atau gitu. Iya. Jadi lu sebenarnya bukan cuma tinggal ngeplay doang kan sebenarnya. Pasti ada yang didandanin lagi lah sedikit-sedikit. Apalagi kalau seandainya bentuk LED-nya udah macam-macam. Iya. Itu udah gue pernah bikin stage. Itu yang gue pakai tuh LED-nya tuh cuman walaupun gak ada konten waktu kontennya cuman grafis-grafis aja gitu. Itu ternyata tetap harus di presisiin ya. Iya, lebih bagus digituin, dikalibrasiin juga. Jadi kayak gambarnya nggak akan gepeng atau malah melar gitu kan. Apalagi kalau dikasih tembakan kamera ke muka tampil di LED kan. Iya, masa mukanya ketarik gitu atau nggak jadi gepeng kan aneh. Iya benar. Itu tetap akhirnya harus koordinasi juga dengan kamera dan lain-lain gitu. Iya, harus. Wah, gila. Soalnya kan semua yang mau ditampilin lewatnya kita gitu kan. Iya, visual, betul. visual joki. Berarti kalau misalnya si operator itu nggak kepake sama sekali ya? Tetap kepake. Karena kan kadang-kadang terlalu heavy juga untuk dikerjain sendiri kan. Kayak si operator LED dapat input lebih banyak dari kita. Misalkan dia ada lagi PowerPoint, ada lagi kamera, atau ada lagi Resolum kedua, kadang-kadang kayak gitu. Itu memang mau nggak mau tetap harus dipecah-pecah juga ya? Harus dipecah.
Soalnya fokusnya banyak kan. Fokusnya banyak. Iya. Lu pernah nggak ngerjain event gitu? Tuh yang ngejelimet banget gitu. Iya. Saat-saat apa ketika lu bilang wah anjir nih VJ-nya kompleks nih. VJ Apakah misalkan kompleks. LED gua ada 10 gitu. Itu lu VJ-nya udah kompleks banget. Udah kompleks. Udah pasti nggak bakal sendiri deh kalau kayak gitu. Oh gitu. Iya. Pasti gue bagi lagi entah 2 atau bertiga gitu. Buat ngebagi-bagi tugasnya. Oke, karena sebenarnya gini ya. Pras ini punya brand untuk VJ. Iya. Visual jokinya. Brand lu apa namanya? Pixelcast. Pixelcast itu canggih, bro. Asik. Gitu. Canggih. Dia yang ngerjain e-sport. Ya, beberapa. Gitu kan, beberapa Ya. kan. Jadi lu kalau misalkan lu datang ke event final atau yang offline gitu yang harus datang, produksi panggungnya e-sport itu nggak main-main, bro. Iya sih. Itu keren-keren banget dan itu kompleks banget menurut gue gitu ya. Nah, lu kalau ngerjain yang kayak gitu-gitu tuh udah tingkat kompleksitasnya udah tinggi banget. Buat gua e-sports Resolume paling kompleks. Tapi tetap pakai Resolume. Pakai Resolume tetap. Oh, gitu ya. Untuk penggunaan Resolume itu di e-sport paling kompleks sih. Oh, gitu. Selain musik gitu ya. Cuma kalau musik kan masih seru karena bisa ngikutin musik, Oke, bisa ngikutin oke. beat gitu. Kalau e-sport kita harus mantengin gamenya juga, terus ngikutin player siapa atau enggak tim mana yang udah mati atau enggak yang ngikutin game, benar-benar ngikutin game gitu. Itu yang gue bilang, maksud gue gini, kalau misalkan konser kontennya tuh sebenarnya cuma harus ngikutin beat, tapi nggak grafis yang ada di kontennya itu nggak terlalu kompleks gitu, maksud gue. Yeah. Ya gitu-gitu aja, entah gambar apa yang keluar. Tapi kalau udah e-sport itu kan benar-benar lu harus mantengin. Lu bisa bayangin ya, kalau misalkan e-sport tuh stage-nya ada LED. Ya. Ini yang buat live-nya. Terus di player-playernya itu ada LED lagi bawahnya. Kalau di situ ada 4 tim yang main, otomatis ada 4 layer di gitu-gitu. Iya, betul. Itu kompleks banget sih. Iya. Itu anjir. Layer, pokoknya gue bilang e-sport paling susah untuk di Resolume yang pernah gue kerjain karena dia butuh layer banyak banget. Kolumnya juga banyak gitu. Slicingnya pun banyak. Sedangkan kalau yang kayak musik itu yang agak susah, waktu kita harus tahu lagunya ini main apa. Berarti kita harus nyiapin konten yang tepat gitu kan. Lagunya lagi slow, lagunya lagi swing aja, atau enggak lagunya lagi naik banget beatnya, trendsnya. Terus kadang-kadang juga kita pasti harus tahu kan lagu-lagunya tuh harus dengerin dulu malamnya, besok biar tahu ya, gitu kemarinnya, lu set dulu nanti gitu, siapin baru deck-decknya gitu. Nanti siapin efek, kayaknya gue mau main efek ini, gue mau main efek itu. Sedangkan kalau untuk e-sports kita harus tahu timnya, kita harus tahu player-playernya. Terus nanti bakal ada treatment khusus juga gitu kan. Misalkan gue mau saat timnya gugur ada efek eliminate di meja, atau enggak gue mau player yang saat gugur nanti ganti jadi hitam putih, black and white. Anjir sih itu. Atau enggak jadi silang, jadi silang gitu. Atau enggak misalkan dia pakai hero ini, gue mau muka hero-nya muncul di mejanya gitu. Gila sih. Nah itu susah yang kayak gitu. Oh gitu ya? Itu tuh udah susah banget tuh ya? Susahnya karena kita harus ngerti gamenya juga kan. Oh lu harus ngerti ya? Harus. Kalau gue gak ngerti, iya, gue gak main. dia main game apa gitu pakai hero. Ini gak apa-apa nyebut game ya? Gak apa-apa dong. Oh gak apa-apa ya. Dong. Dia main Mobile PUBG. Legends gitu. Mobile Legends. Terus yang gue tahu cuma hero apa gitu. Gatot Kaca. Kan? Ya Gatot Kaca. Nggak kepake di sana, nggak keluar Gatot Kaca. jarang sih. Terus tiba-tiba dia pakai Johnson atau enggak One atau siapa gitu. Terus kalau kita nggak tahu hero-nya, yang mana ini itu? siapa ya? Iya benar-benar. Sedangkan kita harus munculin mukanya, muka si hero di mejanya gitu kan. Wah, anjir itu kontennya banyak banget berarti ya? Banyak. Misalkan hero-nya ada 40 layer dan ada 5 pemain. 40 kali 5 gitu kan. Wah, berarti 200 layer yang kepake. Sedangkan yang kita pilih 1 gitu kan. Terus dia mau ngasih efek saat dia mati hero-nya jadi putih. Itu bukan hero-nya dihitam putihin. Berarti kita bikinin konten lagi ya? Iya. Astaga. Kita bikinin lagi atau enggak dia mau efek Gila. ada efek waktu hero mati jadi apa gitu mukanya. Ya berarti ada konten lagi. Oh. Itu sih yang bikin jadi kompleks banget ya berarti. Iya. Dan kalau lagi game ya udah konsentrasi penuh gitu kan. Karena nontonin game kan. Iya, benar. Nontonin game enggak boleh anjing mati. Iya, enggak boleh bawa emosi. Wah, anjing keren.
Anjir. Yang enggak tetap jalanin Oh. sistemnya. Jadi orang yang nonton karena walaupun dia lihat game terus dia lihat statusnya, oh di meja ini si player 2 Iya, sama iya, player benar, 3 benar, mati gitu kan. Player sana juga mati gitu. Gila. Kalau konser yang lu pernah VJ-in siapa? Konser OMG, Telkomsel. Telkomsel. Terus ada waktu itu New Year Eve. Oh, OMG yang itu ya? Yang di Senayan bukan sih? Iya, yang Senayan. Wah anjir itu gede banget tuh. Ya tapi gue gak di panggung yang segede itu sih. Oh, iya, Jadi oke. ada panggung lainnya. Oke, baik. Terus ada Glitzy, itu New Year Eve di SMS. Gak terlalu banyak sih gue kalau lebih banyak itu kalau tiba-tiba dadakan, Mas nanti ada main Oh, musik iya. ya. Gue jadi nggak tahu tuh acaranya yang mana tuh ya. Kalau disebutin lagi tiba-tiba, Mas nanti ada artis nih, lu siapin decknya ya, Iya. atau enggak lu siapin kontennya ya buat main ini nih. Oh ada ya, tiba-tiba menongol JKT48, tiba-tiba nongol Endang Tapi stok lu Sukamti. banyak kan Ya sebenarnya. harus bawa terus, Oh, harus oke, bawa oke, terus. Buat Harus yang kayak bawa gitu-gitu. Dan sebenarnya kalau talent aware gak sih sama yang kayak gitu-gitu? Ada yang aware ya? Iya banyak kok. Sekarang udah banyak sih yang bahkan si artis sudah punya VJ pribadi karena udah cocok buat Oke, visualnya oke. dibawain dia terus. Oh, oke. Kalau e-sport, E-sport. pertandingan apa yang lu pernah VJ-in? Oh, e-sports lumayan banyak banyak, itu di Pixel tuh banyak banget. Tapi seringnya tuh di Free Fire gua. Oh, di Free Fire. Ya, Free Fire Indonesia Master tuh dari yang tahun 2019 itu 2 kali. Spring Fall sampai tahun ini. Master League-nya, terus Piala Presiden. Piala Presiden 2019 tuh yang Jokowi datang. Enggak ada Jokowi. Ya, tapi pialanya presiden. Oh iya, baiklah. Tapi bapaknya nggak datang. Oh, bapaknya nggak nggak datang. Tapi itu yang diproduksi Giring ya? Iya betul. Betul ya? Betul. Oh, Itu oke, sama oke, Mas oke. Giring. Terus ada lagi sih yang lain-lain kayak company bikin Oh, turnamen bikin sendiri. Iya, iya. Jadi lu juga VJ-in juga gitu. Mm-mm. Wah, gila. Kalau udah e-sport dia tuh pemainnya memang sedikit ya. VJ untuk e-sport. Yang Masih ngeklaim sedikit sebagai VJ Esports sedikit. Oh, oke. Yang ngeklaim sebagai VJ e-sport tuh Iya. sedikit. Karena maksud gue gini, itu udah segmented banget gitu loh. Mm-mm. Gua nggak akan berani pakai VJ biasa Mm-mm. atau VJ musik kalau seandainya dia belum pernah Iya, uh, iya. nge-VJ-in di e-sport gitu. Cuma ini ya, gue beberapa kali juga sempat dengar cerita dari beberapa IO. Iya sih, ternyata selama ini yang gue butuhin tuh VJ sport yang beneran udah ngerti game gitu, dibanding yang kayak dia ada VJ, Oke, gue VJ tahu dia biasa. VJ gitu, tapi waktu datang di acara butuh banyak banget brief karena dia sama sekali nggak paham game atau oke. nggak paham treatment di e-sport kayak Oke. normalnya biasa gimana gitu. Makanya sebenarnya treatment treatment di VJ e-sport ternyata beda banget ya. Lu nggak bisa kucuk-kucuk datang terus nge-VJ-in nggak bisa ya. Lu Ya, harus mungkin cuma ngikutin gitu ya. pasti agak kasar sih menurut gua karena pasti ada delay apa nih gitu kan. Kalau ini apa gitu kan, sebutannya nggak ramah gitu, nggak ngerti kan. Buyah apa sih winner Oh, iya, chicken dinner, iya, tiba-tiba iya. winner chicken dinner apaan Mas gitu kan. Oh ya pokoknya kalau ini tampilin gitu kan. Nggak gitu, sedangkan kan ada macam-macam kan. Tapi lu berarti main game ya? Awalnya gue main game, terus setelah gue lihat game, kan banyak lagi kan game-game baru yang gue nggak kenal kayak apa AOV gitu-gitu. Among Us enggak ya? Among Us belum pernah dipertandingin. Habis itu ya udah belajar lagi. Di sini istilahnya ini gitu loh. Jadi kayak di game ini tuh istilahnya ini. Beda game beda istilah. Ya di Dota kita kenalnya Rosan, terus di Mobile Legends kenalnya Lord. Oh dia ada eksternal, ada tambahan lagi, bukan ada selain Lord ada Turtle gitu kan. Oh, Kayak gitu. Dan itu ya kalau seandainya lu nggak main, lu nggak akan familiar dengan hal-hal kayak gitu. Iya kalau dengan- nggak terbiasa dengan main istilah-istilah game gitu kayaknya iya ngelihat kalau kita ngelihat kita nggak sebenarnya ada dari pihak game developernya atau dari pihak IO-nya yang akan nyampein ke kita. Jadi kayak selama game dia akan assist kita kalau Mas sekarang tampilin ini, Mas sekarang tampilin ini. Oh gitu. Pas iya Di itu guide ada gitu ya? itu ada kayak misalkan dari tim Onyx player ini mati gitu. Dari tim EVOS apa ininya mati gitu. Pasti ada yang ngasih tahu, tapi dengan kita ngerti game saat kita nonton itu jadi Udah refleks duluan. Iya bisa refleks duluan, bisa langsung tahu duluan gitu. Kadang. Tapi kan itu kan orangnya banyak banget ya. Banyak, banyak. Yang mainnya. Iya si Dan lu gamernya. berarti si pro VJ-nya player. juga sebanyak itu? Enggak lah. Oh gitu. Enggak. Jadi udah kita bagi tugas misalkan
yang kalau memang perlu banget fokus khusus ya udah lo megang 6 tim, gue megang 6 tim. Oh, Ya udah gitu. kita bagi jadi megangnya 6x4 gitu kan. 4 player gitu. Terus ada juga yang kayak ya udah ini treatmentnya agak gampang karena nggak perlu live status per player tapi cukup per tim aja eliminate. Ya udah satu orang megang 12 tim, sisanya yang satu lagi megang main LED-nya Oke. sama wing gitu. Oh, berarti pembagiannya gitu ya. Ya. Satu orang tuh benar-benar bisa megang 4 tim. 4 tim Empat ya. tim gitu bisa, ya. Bisa. Oh, berarti kalau gitu lu benar-benar seharian dong. Seharian selama game itu berjalan. Iya. Dari pagi sampai malam gitu. Iya, dari 2 hari sebelumnya. Oh, dari gitu. Udah setup karena kan Iya, bener-bener. LED untuk game pengennya banyak potongannya kan. Oke. Biasa kalau udah ada di offline venue, mereka pengen yang sekeren mungkin gitu kan. Jadi setupnya pun bakal banyak lama sih, makan waktu. Oh, gitu. Jadi semakin kalau misalkan lu seharian di situ, lu udah nggak kemana-mana tuh. Nggak kemana-mana. Ya, Ya ke toilet sih kadang-kadang atau nggak beli kopi. iya. Balik lagi. Kalau misalkan lapar gimana? Lapar dibawain dong. Oh. Mas udah ada makanannya nih. Oke. Nah, kebetulan makanan yang dibawain itu adalah One betul, Fun. betul. Nih, Ini bridgingnya. biar masuk Iya, dong. benar. Nih, ini gua dikirimin. Iya. Gue dikirimin sama temen gue. Oke. Ini ada One Fun. One Fun nih ini enak banget sih. Gue nggak boleh ini ya yang meninggal gitu ya. Gak boleh. Jujur gitu boleh. Jujur. nih lu gue kasih tahu. Si ini One Fun ini makanan Chinese food, tapi ini pengerjaannya halal. Artinya kalau lu mau makan yang simple di event, ini One Fun tuh udah simple banget. Oh, iya. Gue udah pernah minta kirimin beberapa kali buat event gue untuk dikirimin One Fun, dan itu bener-bener cuma calling doang atau order, habis itu langsung dikirimin sesuai dengan paket yang lu butuhin. Kalau seandainya lu mau, nih One Fun ini ada 4 rasa, ada 4 rasa, ada 4 menu ya, ada 4 menu, terus 4 menunya itu Apa aja tuh? kagak di brief lu. Bantunya Mas. Nah, ya kebetulan gini. Ini One Fun yang punya dia. Ini rasanya ada apa aja sih, Pras? Ada butter chicken, cereal chicken, Sichuan chicken sama Mongolian brisket. Nih yang enak ini nih. Ya. Yang enak ini nih. Ini best sellernya. Ya. Best sellernya Semua itu enak yang sih, butter. Mas. Semuanya enak, tapi kan tetap ada best sellernya. Ya, ini lagi dapat rezeki aja dia. Oh ya, lagi dapat rezeki. Butter chicken rice. Iya. Tuh, ini ada lagi Cereal chicken. chicken rice. Terus ada lagi Mongolian beef rice. Ya, ini menu baru ya? Ini menu baru. Ini menu baru. Ada satu lagi nggak muncul nih. Tadi Ada udah dimakan sama iya Mas tadi udah Sichuan dimakan. itu Sichuan. Kalau misalkan ada yang mau coba pesan, karena ini simple banget sih menurut Ya, gue sih. betul. Jadi cuman kontak aja, terus habis itu order, terus langsung di situ langsung dikirim. Ya. Karena One Fun itu sampai dengan saat ini belum buka dine-in ya. Enggak, memang enggak buka deh. Nggak akan buka. Enggak akan. Sayang sih. Ya mungkin Buka nantilah dong. kalau ada yang mau danain. Oh iya boleh. Kalau ada yang mau pesan One Fun di mana? Ada di GoFood, di GrabFood juga ada. Oke, GoFood, di GrabFood ada One Fun. Ya, ada 5 titik kok. Ada 5 titik di Jakarta ya? Iya. 5 titik ada di Gunung Jakarta. Sahari, Kemang, Anggrek, Serpong, sama Setiabudi. Oke. Itu Udah tuh. kita nge-cover semua tempat yang kemungkinan banyak event. Oh iya sih. Siap. Biasanya gitu-gitu kan. Ice ya udah. Iya. Kita kejar Oh, semua. Ice ada gitu Iya, ya. Serpong. Di tengah Jakarta Pusat ada gitu BCC, ya. hotel-hotel Iya, tengah, TGBK tengah ada. ada. Nih, One Fun. Tagline-nya apa Nyet? No fun without one fun. Oh iya, One Fun. No fun without one fun. Weh. Anjir. Gue baru kali ini nih ada gini-ginian nih. Iya, iya. Endorse nih. Ya udah sering-sering lah Mas. Oh, iya. Ada nanti. Instagramnya apa Instagram? Instagramnya onefun_id. @onefun_id. Cek di situ. Tuh ada tuh. @onefun_id. Oke, pembahasan kita sekarang kita coba beralih ke pandemi ya. Karena virtual event offline itu kan sebenarnya beralih menjadi virtual event. Nah, kalau virtual event Pixelcast ngerjain juga. Ngerjain Juga ya. Ngerjain. Karena tapi gue nggak tahu sistemnya beda nggak sih? Beda.
Beda banget. Beda banget. Hmm. Tapi sistem-sistem yang di offline banyak yang kepake di Oh gitu. ya. Tapi ada yang banyak yang hanya cuma ada di virtual aja, di offline nggak pernah kita pakai selama ini. Oh, kalau misalkan di virtual event, sistem apa yang ditambah selain dari Di offline software offline? banyak kayak streaming itu jadi fokus baru buat kita gitu kan. Iya, kita nggak selama ini cuma keluarin betul, aja output LED lokal doang semuanya gitu kan, ya. offline semua. Ternyata sekarang ada kaitannya ke internet, ada belajar internet juga, terus resolusi yang bisa diterima di streaming, terus sampai ke kameranya pakai virtual stage lagi. Oh, Ya oke. Virtual stage itu semua Itu barang udah- baru lagi tuh. Iya ya, barang baru gitu kan. Yang aha. tadinya kita ngeliat stage beneran, sekarang stage-nya konten gitu, Oke. virtual. Bahkan sampai ada kamera tracking, terus sampai ada AR-nya gitu-gitu. Iya betul. Hal baru sih itu. Sebenarnya ketika pandemi gue juga mau nggak mau harus beradaptasi juga gitu. Dan ini barang yang benar-benar spesifik banget. Iya. Dan kalau misalkan sama terakhir kita juga kerja sama bareng. Iya. Waktu di eventnya Bank Syariah Mandiri. Itu ada di vlog gue. Kalau ada yang belum lihat vlog gue bisa klik di sini. Enggak kan ada itunya etex. Oh iya. Dan waktu itu gue ngejalanin family gathering. Family gathering Bank Syariah Mandiri itu yang ngerjain multimedia outputnya itu dari Pixelcast. Dan Pixelcast lah yang bisa menjawab semua kebutuhan gue. Asik. Asik ya. Asik. Dan gue sebenarnya gini, karena ini kan barang baru banget gitu ya. Gue juga nggak mau coba-coba gitu loh. Iya. Karena gue pernah coba-coba dan akhirnya fail. Itu gue pernah jalanin event webinar. Memang skupnya kecil banget gitu. Tapi karena pengerjaan sistemnya nggak terlalu canggih, akhirnya ada sedikit gangguan teknis dan nggak 100% lah pengerjaannya. Dan gue nggak tahu kalau seandainya di family gathering yang kemarin rate dari 1 sampai 10 untuk sistem yang digunain itu kompleksitasnya seberapa? Kompleksitinya sih karena ada beberapa hal mungkin bisa jadi 9 gitu ya. Oh gitu ya. Iya, jadi maksudnya jadi tinggi banget gitu. Karena si kamera tracking, karena si virtual stage gitu-gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dari dasarnya banget nih, yang biasanya dipakai kan kalau buat webinar itu sebenarnya cukup dengan software apa yang biasa gunain? Vmix ya? atau yang gratis OBS. Nah, itu jadi bener-bener satu hal yang fokus baru ya. Iya. OBS sama Vmix itu ya. Iya. Sebenarnya sih ya hal-hal yang kayak kita lakuin di streaming selama pandemi ini sebenarnya udah ada beberapa tahun yang lalu betul, gitu. betul, Pemainnya juga udah ada gitu, tapi karena sekarang kondisinya harus semua move ke sini ya udah kita pivot semua. Belajar gitu ya? lagi semua hal baru gitu kan. Jadi hal baru lagi karena mau meeting, mau gathering, mau awarding itu pada akhirnya semua jadi virtual ya. Lu susah nggak sih adaptasi dari yang offline ke online gini? Awalnya sih lumayan bingung gitu ya, anjir kayak banyak banget gitu hal yang nggak gue kenal gitu sebelumnya. Cuma setelah gue lihat-lihat lagi karena semuanya berkaitan sama multimedianya, oh ya oke. Oh kalau gini harus gini kayaknya jadi ya lebih gampang masuknya karena semuanya berkaitan sama kita gitu. Oh gitu ya. Iya. Dan akhirnya adaptasi itu karena lu basic awalnya udah ada, jadi nggak terlalu lama ya dan nggak terlalu sulit ya. Iya. Susah nggak sih? Kan ini kan benar-benar hal baru banget nih. Gue nggak tahu ya. Kalau menurut gue ya ngerjain virtual event yang selama ini gue kerjain, sound system atau sound itu, audio itu untuk menggabungin ke Vmix tuh rada-rada susah ya. Sound di virtual event sih sebuah hal yang beda gitu, bener-bener beda aja dibanding kita dulu offline stage cuma ngeluarin satu output atau enggak terima satu input gitu kan. Ini bang, ambil nih gitu mini jack gitu. Sekarang semuanya virtual gitu. Iya, semuanya virtual. Yang kita dapat audionya nggak ada kabelnya. Dari Zoom gitu kan. Oh iya. Dari luar ya, atau betul, enggak yang kita siarin ke YouTube nggak ada kabelnya juga gitu. Semuanya virtual gitu. Jadinya butuh banyak adaptasi, dikenalin audio, terus jenis-jenis kok ini udah masuk sih sinyalnya cuma kok delay gitu, kok mantul-mantul atau enggak ngerik suaranya gitu-gitu.
Itu kalau udah urusan audio tuh gue suka ngeri gue. Iya. Audio di virtual event sebuah ini sih, sebuah fokus sendiri sih. Sebuah momok Iya, anjing. iya. Karena ngeri banget. Iya, jadi takaran sih kalau event lancar. Kalau audio lancar gitu ya. Sound lancar, audio lancar. Oke, event lancar. Virtual gitu. event agak lega deh, tapi banyak banget soalnya kendala di audio sama sound. Betul. Nah, kalau misalkan rata-rata sekarang itu kan raker akhirnya berubah jadi meeting online gitu ya. Nah, software yang biasa kita pakai kan ini Zoom nih. Iya. Ini juga sebenarnya PR juga nih, karena kita harus nangkep audio gitu kan. Nah, lu kalau dibandingkan dengan live streaming dengan YouTube, urusan Zoom juga lebih kompleks ya? Ya, semuanya udah kena kaitan deh. Kena embed semua kan. Mau dari Zoom ke vMix sama orang sound sama yang di venue beneran tuh yang megang mic gitu. Satu jalur tuh ya. Jadinya cuma harus kita pisah-pisahin mana yang buat dia, mana yang untuk Zoom, mana yang untuk speaker di ruangan. Oh iya kan? Benar-benar. Itu dia sih. Jadinya kayak jadi duplikat terus harus dipisah-pisahin lagi biar kagak kecampur. Gila. Gue sebenarnya udah males loh. Karena tapi akhirnya setelah sering ketemu jadinya udah ada formula atau enggak pakem khusus. Oke, pokoknya kita pakai cara yang kayak gini pasti lancar sih gitu. Oh gitu ya. Paling pembiasaan sama si orang sound system. Atau enggak kadang-kadang kan kita udah tandeman sama sound system yang udah sering gitu kan. Ya udah paling 1 jam atau enggak berapa 2 jam gitu udah jadi. Dan urusan virtual event, urusan online itu adalah urusan internet. Betul banget. Internet Indonesia. Ada komen Pak soal internet? Ada Pak, gimana sih ngapain? Enggak, gue kadang-kadang gini ya. Gue pertama kali ngerjain event online. Itu gue sempet kaget ketika kebutuhan internet adalah kebutuhan yang amat mandatori. Iya. Dan itu sulit banget ya. Dalam arti itu mahal banget anjing gitu. Mahal bener. Buat bawain internet dedicated. Nah, kadang-kadang persepsi yang gue tangkap nih dari klien itu juga rada-rada bertolak belakang. Karena gini, event online otomatis produksinya nggak gede dong. Iya. Otomatis hardware-nya juga sebenarnya nggak terlalu banyak dong. Tapi kenapa harganya tetap jadi mahal? Nah itu yang selalu gue terima tuh. Padahal ternyata Pixelcast aja mahal banget. Murah. Vendor-vendor lain sih. Nggak, Pixelcast itu berkualitas dengan harga terjangkau. Ditunggu lagi mas. Event-event selanjutnya. tapi itu maksud gue gitu. Sebenarnya kalau katakanlah kita produksi event offline dengan kita bikin stage segede-gede gitu. Betul. Eventnya sehari, loading sehari selesai dengan harga sekian misalkan itu. Tapi ternyata event online yang cuman equipmentnya sedikit katakanlah, tapi preparationnya ternyata jauh lebih panjang ya. Iya. Betul. Jadi yang pertama kali justru diurusin itu adalah internet, sistem, dan itu nggak bisa satu malam. Nggak bisa. Rata-rata harus kita sewa 2 hari. Iya. Makanya Pixelcast mahal banget. Mahal Pixelcast. Tapi memang si internet ini kita bilang mahal, cuma ternyata powerful gitu Powerful kan. ya. Dulu kalau event offline satu ruangan isinya bisa 200, 400 orang. Sekarang eventnya ruangannya cuma 20 meter, 30 meter, tapi yang nonton bisa 1000. Yes. 500 gitu yes, kan. yes. Daya jangkaunya lebih luas gitu. Get it. Ya itu dia betul, kan. betul, jadi betul. kayak mungkin budgetnya nggak jadi mahal mas, karena jangkaunya segitu. Buat klien-klien ada pesan dari Pixelcast. Ada pesan bahwa sebenarnya harga itu adalah sesuai. Bener, gitu ya. bener. Jadi bukan harga murah yang dicari lagi, tapi harga berkualitas. Iya, gitu ya. Malah bisa lebih efisien sampai ke luar negeri kan. Oke, Daerah-daerah betul. Sulawesi bisa nonton. Iya betul. Papua bisa nonton. Dari Papua. Iya, bisa ngomong lagi di sini kan. Oh, betul. Iya, itu bisa yang interaksi. menarik. Itu yang menarik. Jadi hemat tiket pesawat, betul. hotel. Betul. Mereka dari sana langsung ikut acara. Betul, gitu. Hemat betul. waktu lagi. Betul. Sekali lagi klien, jadi ada pesan dari Pixelcast. Iya. Iya benar. Jadi yang di family gathering juga gitu ya. Kita terkoneksi di Zoom itu dengan 8 kota besar. Iya, Makassar, Surabaya, Bandung, Medan, Sulawesi dan lain sebagainya lah. Itu akhirnya berkontak dengan Jakarta yang studio yang ada di Jakarta. Iya.
Karena kita bikinnya di Jakarta studionya, dan habis itu kita berkomunikasi langsung, dan itu sebenarnya untuk kalau dilihat price sebenarnya murah gitu ya. Iya, karena hasilnya sih. Oke, ini sangat penuh sisipan-sisipan untuk klien ya. Loh, kalau saya bayar Anda sesuai, Betul, betul. sesuai dengan kualitas. Saya mah nggak motong-motong harga, tapi kalau nego mah harus. Ya boleh. Ya. Ngobrolin aja dulu. Iya. Yang penting one fun. Iya betul, fun sama Pixelcast. Soal Pipka ya. Kedepannya insya Allah juga kita tetap kolaborasi ya. Amin. Karena ada doain Mahesa barangkali bisa bikin e-sport, Oh iya. game e-sport. Tungguin. Itu menarik sih menurut gue. Dari sisi bisnis itu menarik. Bagus, pasarnya bagus. Karena pasarnya bagus. Iya. Mudah-mudahan kita tidak merusak generasi bangsa ya. Enggak, malah. Karena kita menciptakan atlet-atlet. Oh benar, prestasi malah. Prestasi. Mencetak prestasi. Ada kejuaraan dunia. Iya betul. Tapi gue nggak main game. Nggak apa-apa. Tapi kan berkontribusi. Oh iya. Itu bahasa-bahasa sales begitu. Harus bisa masuk. Oke, pembicaraan gue sudah cukup padat nih dengan Pixelcast. Kalau untuk sesi terakhir, gue kasih kesempatan. Kalau seandainya mungkin ada penonton gue, subscriber gue udah hampir 13 juta. Oke. Nyamain Deddy Corbuzier. Oh iya. Deddy Corbuzier kan udah 13 juta. Iya. Kita baru 12,5. iya 12,5. Kita setengahnya. Iya. Setengahnya juga nggak ada. Barangkali kalau seandainya ada yang mau ya konsultasi, nanya-nanya, diskusi, komunikasi sama Pras dan Pixelcast, Instagrammu di mana? Di pixelcast.id. @pixelcast.id. Ya. Pixelcast-nya itu pakai X ya? Iya, pakai X pixel. Karena dia suka XXX. Ya. Tapi belum nikah kan lo? Belum. Jadi nggak dimarahin. X-nya gue juga nggak dimarahin. Oh iya, oke. Lu jangan gitu dong, Oh, judge iya, banget iya. lu. Nggak ketahuan kan. Iya, nggak ketahuan. Jadi nggak dimarahin. Instagram pribadi? Instagram pribadi Prasetyo, pakai C. Prasetyo. 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 Iya. Terus Nama itu asli itu. Hah? Iya, pakai Serius? C. Iya, KTP lu pakai C? pakai C. Terus Makanya dipanggilnya kenapa Pacet. Oh Karena gitu. itu, Ya. Kalau mau komunikasi sama Pacet, Iya. cari di gunung tuh banyak Pacet tuh. Iya, di Curug. Iya di Curug. Prasetyo. Iya. Pakai C. Pakai C. Iya, Prasetyo. Terus Instagram Pixelcast @pixelcast.id. Untuk kali ini kita cukupkan dulu. Ya. Event Talks kali ini. Kalau seandainya lu suka sama video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nyalain notifikasi lonceng kalian supaya kalian bisa tahu obrolan yang berikutnya di video gue. Dari gue Ube, di sini ada Pacet. Keep your mind creative. Sampai ketemu di episode yang berikutnya. Bye bye.